Shalom. Hari ini kami kembali dengan kesembuhan ilahi part 6 dengan tema bersyukur untuk mujizat kesembuhan. Saudara terkasih dalam Kristus, banyak orang ingin disembuhkan oleh Tuhan dan Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu. Tetapi saudara, kenyataannya banyak orang lupa bersyukur waktu sudah menerima mujizat kesembuhan. Maka Tuhan mengajar kita untuk selalu bersyukur untuk mujizat yang sudah kita terima dari Tuhan. Saya akan membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Alkitab mencatat seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara terkasih dalam Kristus, Alkitab mencatat pertama di mana Yesus melakukan pelayanan, orang berbondong-bondong mencari Yesus. Mengapa saudara? Karena ada mujizat dalam pelayanan Yesus, ada kuasa dalam pelayanan Yesus Kristus, ya. Mereka mencari kesembuhan, mereka mencari kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan, mereka mencari pemulihan, dan mereka mencari firman Tuhan yang ajaib itu. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, di sini Alkitab mencatat jelas ada satu orang yang berpenyakit kusta. Ya, biasanya saudara, penyakit ini adalah penyakit yang sangat najis. Biasanya orang penyakit kusta itu diasingkan. Bahkan tempat tidurnya saja yang bekas kena ditiduri penyakit kusta itu, tempat tidurnya saja itu dibuang, dibakar, saudara. Bekas-bekas pakaian saja kalau masih ada sisa yang tertinggal di rumah itu dibuang dan dibakar. Makanya biasanya mereka punya kampung tempat, yaitu orang yang berpenyakit kusta. Mereka diasingkan di luar, di tempat sendiri orang-orang kusta berkumpul. Mereka tidak boleh berkumpul dengan masyarakat lagi. Mereka tidak boleh lagi beribadah di bait Allah karena penyakit ini adalah penyakit menular. Ya, seperti saat ini juga yang ditakuti adalah penyakit COVID-19. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, pertama saudara, kalau kita catat, orang ini percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, ya. Kita harus mempunyai iman, percaya. Jadi poin pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, karena kesembuhan itu tergantung iman kita. Nah, sudah terkasih dalam Kristus, perhatikan baik-baik di sini. Ketika Yesus datang, orang ini melihat Yesus dan dia berkata, "Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan aku." Ya, lalu dia berkata pertama di situ di dalam ayat 2, ia tersungkur sujud menyembah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menyembuhkan aku. Nah, saudara, inilah yang sangat penting. Pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Orang ini punya iman percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, ya. Poin kedua, Yesus melihat iman orang ini dan menyembuhkannya.
Yesus melihat iman kita, bahwa kita mau disembuhkan, bahwa kita percaya mujizat itu masih ada. Lalu Tuhan menyembuhkan. Tuhan berkata kepada orang ini, aku mau, dan menjamah orang ini, jadilah kamu tahir. Ya, aku mau, kata Tuhan, ya, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau tahir. Cuman lewat perkataan dan menjamah orang itu. Saudara, kita mencatat orang itu langsung seketika itu sembuh. Dahsyat dan luar biasa. Tuhan mau menyembuhkan kita dengan cara yang ajaib, saudara. Inilah yang Tuhan mau. Hari-hari ini orang ketakutan dengan penyakit corona. Kemarin juga, saudara, ketika ada di mall, ya, kita melihat pada saat sedang makan, lalu ada seorang yang jatuh, saudara, di mall itu. Wow, kubrak jatuh. Orang pada ketakutan, corona. Padahal dia jatuh karena kepleset, saudara, bukan karena corona. Dan hari-hari ini orang begitu takut, saudara. Emang kenapa kalau dia sakit corona apa? Tunggu orang medis datang. Saudara, tumpangkan tanganmu. Jangan takut engkau tertular. Mazmur 91 berkata, penyakit menular, penyakit sampar, epidermi roh dari pandemi itu tidak akan menimpamu. Katakan amin. Kalau kita percaya firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka sudah ambil perisai iman untuk mendoakan. Tuhan mau kita menjadi garam, dan Tuhan mau kita menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita, untuk menyembuhkan mereka dengan iman di dalam nama Yesus Kristus, agar nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang poin ketiga, Tuhan mengajar untuk mengucap syukur. Tuhan mengajar untuk bersyukur. Tuhan berkata pada orang ini, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam sebagai bukti bahwa engkau ini sudah disembuhkan, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Ya, jadi saudara perhatikan baik-baik. Pada saat perjanjian lama, orang yang sakit kusta dalam Imamat pasal 14, mereka yang menerima kesembuhan dari penyakit kusta setelah 14 hari, itu mereka setelah dikarantina 14 hari atau setelah diasingkan, sama seperti COVID-19, yang memeriksa pada saat itu adalah imam. Dengan teliti akan diperiksa apa sudah hilang penyakit kusta itu. Kalau sudah hilang, mereka itu yang penyakit kusta ini akan diterima kembali dalam masyarakat, dan akan dinyatakan tidak najis lagi, tapi sudah tahir. Ya, lalu dia juga diterima kembali untuk beribadah di bait Allah. Nah, saudara, itulah pertama kita mengucap syukur. Caranya bagaimana? Jangan lupa untuk mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, di gereja, saudara. Ya, itulah supaya untuk memperluas kerajaan Allah, untuk penginjilan dan keperluan rumah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur dengan menaikkan pujian syukur. Ya, ketiga, ketika kita mau mengucap syukur, kita dapat bersaksi kepada banyak orang dengan memuliakan Tuhan dengan kesaksian kita. Ya, lalu yang keempat, kita mengucap syukur, yaitu kita setia beribadah kepada Tuhan, bahkan mau melayani Tuhan segenap hati. Ya, saudara perhatikan, 10 orang kusta disembuhkan, hanya satu yang mengucap syukur. Mengapa hal ini bisa terjadi, saudara? Banyak orang menerima mujizat, hanya satu, saudara, yang kembali. Hanya 10%, saudara, yang mengucap syukur. Inilah kenyataan hidup. Ya, perhatikan Lukas pasal 17 ayat 15 sampai dengan 19. Di situ dikatakan firman Tuhan, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara perhatikan, 10 orang kusta, 10-10-nya disembuhkan. Tuhan berkata pada 10 orang kusta itu, pergi dan lihatkanlah kepada
ada imam di tengah perjalanan, sudah 10 orang kusta ini sembuh, tetapi hanya satu yang kembali dengan suara nyaring, dengan pujian syukur, dengan bermasmur. Dia kembali, dia tersungkur di kaki Yesus, ya. Dia tersungkur dan dia berkata, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan menjadi seperti 9 orang yang lupa bersyukur, saudara. Seperti 90% yang lupa. Tuhan berkata, ini orang Samaria, bukan orang Yahudi, orang Samaria. Tapi kok bisa kembali orang asing ini, sudah ingat untuk mengucap syukur. Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus ingat mengucap syukur atas kesembuhan yang sudah kita terima, atas mujizat yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, iman kita yang menyembuhkan kita ketika kita percaya bahwa Yesus masih menyembuhkan. Iman kita kepada Yesus yang menyelamatkan kita. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia selain nama Yesus Kristus Tuhan. Diberkati dengan firman ini, Tuhan Yesus memberkati.